Tan Hyo-tien, saya dosen pengampu mata kuliah pembinaan karakter Pancasila. Di dalam sila kedua, banyak orang yang sudah tahu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa itu kemanusiaan yang adil dan beradab? Dimulai dari pendidikan dalam keluarga, dimulai semua interaksinya dalam keluarga. Dalam video ini Anda akan melihat banyak sekali kenyataan bagaimana ternyata anak muda Indonesia itu dibina seperti apa dalam keluarga untuk mengenai masalah keadilan yang beradab. Guys, maaf banget ya aku telat. Tau nggak ya, tadi di rumah mamaku nyuruh aku nyapu, ngepel, terus cuci baju karena ART ku hari ini nggak datang. Tapi pas aku lagi kerjain itu semua, kayak adikku itu enak banget, dia cuma duduk aja nontonin aku. Kayak nggak adil banget gak sih? Kenapa anak sulung itu selalu dituntut untuk bisa ngakuin semuanya? Tapi aku sebagai anak bungsu juga sering diperlakuin gak adil gitu tau. Kayak masa aku dikira apa-apa gak butuh, apa-apa gak perlu. Contohnya kemarin ya, kokoku tuh dibeliin laptop baru, padahal yang butuh tuh aku butuh buat sekolah. Tapi kokoku yang dibeliin laptop baru dan aku dikasih laptop bekas yang udah ngelek-ngelek gitu. Kayak aku ngerasa gak dihargain banget sih, gak adil banget buat aku. Aku sebagai anak tengah jarang sih ngerasain kayak kalian, tapi aku selalu disuruh ngalah sama kakakku atau sama adikku. Entah karena kebutuhan kakakku lebih darurat atau emang disuruh ngalah aja sama adik. Menurutku ini nggak adil sih. Aku jadi penasaran, menurut kalian adil tuh gimana sih? Biasanya sih sama yang apa aku lihat ya, adil itu sama rata sama rasa nggak sih? Nggak gitu tau. Masa ya kalau misalkan kamu dikasih uang jajan 50.000, tapi kamu udah SMA, terus adik kamu yang masih SD dan masih diantar jemput dikasih uang masa 50.000 juga? Kan nggak harus sebenarnya sama rata sama rasa. Jadi kalau misalkan nggak sama rata sama rasa, gimana dong? Adil itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut aku sih ya, adil itu ketika hak setiap orang itu dihargain gak sih? Dan gak ada yang dirugikan dari itu. Kadang aku ngerasa adil itu bicara tentang keseimbangan sih. Semua orang punya hak yang sama dan gak ada yang berat sebelah. Kalau menurutku adil itu ketika semua orang sudah mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhannya tanpa melihat umur, status, ataupun material. Oh, jadi adil itu ketika orang mendapatkan hak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ngomong-ngomong tentang uang jajan, tadi kalian pernah nggak sih ngerasa kalian jadi investasi orang tua? Wah, itu mah gak usah ditanya lagi, Pol. Itu juga yang jadi alasan kenapa aku tuh gak dibolehin ngerantau. Karena katanya, aku kan dibesarin untuk jagain mereka, jadi ngapain sih kuliah jauh-jauh? Terus kayak ngeluarin biaya yang besar juga gitu, kata mereka. Kadang mereka juga nggak sadar nggak sih apa yang mereka lakuin gitu buat anaknya. Jadiin anak investasi itu bisa jadi batu sandungan sendiri buat anaknya. Bener deh apa yang kamu bilang, perilaku kayak gitu bisa kasih dampak negatif ke anak-anak mereka, terutama saat mereka bersosialisasi dengan orang lain. Menurut kamu sendiri gimana, Paul? Gimana ya? Aku kan masuk kedokteran nih, tapi sebenarnya ini gara-gara orang tua aku yang zaman dulu nggak bisa masuk kedokteran, gara-gara finansial, dan akhirnya dilampiasin ke aku jadinya terbebani sih, jujur. Sebenarnya kayak gitu tuh termasuk ke dalam bentuk bullying yang terselubung gak sih? Karena kan kayak masak anak-anaknya itu terus-terusan dimanfaatin oleh orang tuanya untuk memenuhi keinginan mereka sendiri. Nah, membahas tentang bullying, sebenarnya perilaku itu selain nggak adil juga nggak beradab nggak sih? Menjadikan anak sebagai investasi orang tuanya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sisi orang tua ya, mereka emang susah sih. Membesarkan anak itu butuh effort yang banyak dan biayanya nggak kecil. Tapi apakah karena itu mereka jadi bisa dan berhak buat menyetir hidup anak mereka dengan seenaknya? Bener sih kata kamu. Beradab sendiri kan artinya bagaimana kita menyeimbangkan antara moral dan norma kan. Sedangkan dari contoh kamu sendiri, itu sisi moralnya udah nggak baik. Iya ya, keluarga tuh harusnya jadi tempat kita merasa aman dan didukung. Soalnya pelajaran tentang moral adab itu aja dimulai dari keluarga. Mungkin kita mulai dari komunikasi yang terbuka nggak sih antara orang tua dan anak. Kita sebagai anak harus menghargai dan menghormati teguran orang tua, sedangkan orang tua juga harus mendengarkan pendapat kita. Ya nggak, Sis?
Wah, setuju banget sih, Ril. Kayak kita juga harus berani ngomong ke orang tua kalau misal kita ngerasa tuh kayak gak nyaman ataupun tertekan sama ekspektasi dari mereka. Kan mana tahu dari sana orang tua bisa berubah dan kita bisa jadi lebih dekat sama orang tua kita. Benar-benar, keluarga yang adil dan beradab itu keluarga yang saling menghargai, orang tua mendukung, anak didengar. Kok kita jadi bahas ini sih? Ayo kita mulai kerja kelompoknya yuk. Ayo. Apa. Nih. Keluarga yang adil dan beradab adalah Keluarga yang saling menghormati hak dan kebutuhan setiap anggotanya. Dan dapat menyeimbangkan dari sisi moral serta norma. Dari kehidupan keluarga itu sendiri.